Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video promosi kesehatan tentang hipertensi pada lansia dan penerapan pembinaan pola hidup konsep cerdik. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ya, sehat, gitu. Sehat. Oke, pagi hari ini kita kedatangan dari adik-adik Kampus Unjaya, sebelah desa kita. Hari ini akan dilakukan penyuluhan kesehatan berkenaan dengan hipertensi. Mungkin ada yang tahu bahwa ibu tensi tinggi, tahu nggak? Yang Ada yang mencari ini. ya, yang dibacet-bacet. Nanti dia akan dicek kesehatannya. Sama nanti kalau selesai kita mau olahraga senam-senam biar sehat, biar bergerak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin akan diambil alih sama adik-adik kita dari Kampus Unjaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ibu dan Bapak mungkin bisa baris berbanjar aja ya. Urut mawon, Mbak. Jadi mau periksa lagi tensi ini. dulu. Tensinya dulu. Cek Dulu ya. Nanti Langsung. Ayo Pak Mansur. Bapak-bapak sebelah kanan ya. Ini Dua sebelah kiri. Pak. Oh, saya. Tak buka Facebook sih yo. Apa utang dari mana? Gimana sih karena? Apa tadi nggih, Pak? Bagus ya, ayo gue, monggo lho. Monggo, Bu. Bukan sih. Monggo, Mbak. Wis kok wae ora bojone. Ya. Pagi Bapak makan apa? Udah makan belum, Pak? Mesti kok kamar pedus. Kopi. Ngopi untuk Kopi sama udut. Jadi nggak makan, Pak? konsumsi alkohol kok, Pak? Ya kok kayak kamu tadi? Awal-awal itu konsumsi loh. Kok jangan makan daging. Oh, enggak. Itu untuk pola makannya itu jaga ya, Pak. Dan sering-sering untuk melakukan aktivitas seperti olahraga, senam gitu ya, Pak. Untuk menjaga kesehatan. Bapak Mansur sebelumnya punya riwayat hipertensi enggak? Punya. Bapak punya ini penyakit hipertensi. Kalau kenapa masih ngerokok sama minum kopi, Pak? Putih. Kopi. Nanti saya edukasi ya, Pak ya. Ya. Kita cek kesehatan. Oke, selanjutnya Biasanya, Mas. Ayo, monggo. Baik, Pak, untuk tensi Bapak itu tinggi ya, Pak? 160 per 90. Bapak ada pusing kepala nggak sekarang? Sedikit. Sedikit agak goyangan ya. Iya. Bagian mana, Pak? Bagian hipertensi juga kan. Oh, belakang itu. Biasanya diapain kalau sakit kepala? Ya cuma dipijat-pijat Mbak sama dikasih minyak putih. Kayak putih nggak minum obat? Enggak. Minyak tinggi apa? Putih. Oh, yang kasih. Lupa. Permisi ya, Ibu ya. Itu tadi diantar sama siapa, Bu? Oh, suami. Yang mana suaminya? Dua. Kerja nggak sama. Kerjanya apa, Bu? Nah, itu. Oh, oke. 140 per 90. Ibu pusing nggak ini? Nggak pusing. Alhamdulillah udah turun, Bu. Oh ya, mungkin usianya udah ini kan? Iya, mergo usia kan. Mungkin kecapean, Pak, Bu. Mungkin ya, mungkin tanggal tua barang ya. Tanggal tua. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Kesirun. Ibu Basir. Ibu Basir udah paham belum hipertensi itu apa? Tekanan Darah tinggi. Benar, Ibu, tekanan darah tinggi yang di atas 120 per 90 karena normalnya itu 120 per 90 mmHg, Bu. Nah, faktor resiko hipertensi itu banyak nih, Bu. Yang pertama ada diabetes, yang kedua kebiasaan merokok, yang ketiga kelebihan berat badan atau obesitas, terus yang keempat jarang olahraga. Ibu sering olahraga nggak? seminggu sekali. Seminggu sekali, tapi alhamdulillah, Bu, itu masih Itu masih baik, Bu. masih baik. Seminggu Terus sekali. konsumsi garam yang berlebihan. Nggak suka asin malahan. Oh, nggak suka Malah asin. nggak suka asin. Karena Ibu nggak punya riwayat hipertensi juga, kan. Terus konsumsi alkohol? Nah, enggak. Ya. Kurang tidur? Bisa dicekel malah bojone. Ya
Enggak. Tapi akhir-akhir ini tuh nonton sinetron Meher tuh. Oh iya. Oh mungkin itu alasan hipertensi. Iya Bu. Udah 3 hari tau kan Udah, mulainya udah, biasanya jam tidur. 7 tau lah, Iya. terus sampai setengah 10, jadi jam 11 belum tidur 3 hari ini biasanya kan. Gini ku mungkin faktornya bu hipertensi Iya, di jenengan. jadi- Oh ya soalnya Nonton apa terus. itu soalnya Iya, Nggak ada. kan seharusnya kan jam 11 sampai jam 1 itu harus metabolisme Iya, ya, harus iya, itu betul. praktekal bebas. Iya. Tapi ini lihat Meher toh, jadi jam setengah 10 sampai jam 11 belum tidur sampai setengah 12. Gak mau. Tapi jangan diulangi ya Bu ya. Oh iya iya. Iya. Nah, resiko hipertensi itu tuh bisa mengakibatkan penyakit jantung 2 kali Bu, lebih berisiko. Terus meningkatkan risiko stroke. Mm-mm. Nah, terus 8 kali dibanding dengan orang yang tidak mengalami hipertensi. Ini level itu ya Mas. Risiko banget di jantung sama bisa mengakibatkan stroke. Terus hipertensi itu bisa mengecilkan volume otak di mana penurunan fungsi kognitif kita terganggu. Lebih parah lagi bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau begadang jangan terlalu sering ya, walaupun negara nonton film kesukaan juga diingat. Nah, Ya. terus di sini kami menerapkan pola hidup sehat dengan cerdik. Di mana yang pertama itu kita harus cek kesehatan secara rutin. Ibu sering nggak ngecek Iya. kesehatan? Sering. Iya. Berapa minggu sekali atau berapa bulan? Itu kan kalau lansia di rumah itu setiap tanggal 13 pasti Ada. ada petugas yang datang. Oh itu rutin itu. Rutin. Terus kadang kalau iseng-iseng itu kalau agak pusing atau gimana iseng-iseng ke apotek cek. Iseng-iseng seminggu yang lalu itu cek darah itu berapa ya? Gula darah itu 112. Tapi nggak ada riwayat ya. Enggak ada. Terus renyah dari asap rokok dan polusi udara lainnya. Mungkin ini Suaminya suami ibu. rokok. Suaminya ngerokok berat deh. Tak deleke barang rokoknya ngeyel deh. Tapi enak. Sehari 2 bungkus ya Mas. Ya Allah. Ngeyel deh, iya ya. Nek bapak tuh emang susah Bu. Ya Allah. Itu rokoknya boros memang boros. Itu ngopi juga. Enggak, nek ngopi enggak. Terus nek rokok itu udah tak usir keluar rumah ruangan itu tak suruh ke itu. Kalau berhenti itu nggak mau. Nggak mau, Nggak mau ya? nggak mau berhenti ngeyel. Biasanya kalau kecoten itu pakai garam itu di ujung itu dikasih. Kalau kepengen rokok itu disuruh jilat garam. Katanya kecut kalau merokok itu. Ya kecutan. Katanya itu nggak bisa menahan rokok daripada menahan lapar harus menahan. Ya. Nah iya, Bener. negara itu Itu Soalnya itu makanya kecanduan bu, kecanduan nggak mau berhenti ngeyel banget. rokoknya. Iya wes. Tapi ada resiko nggak ini riwayat hipertensi bapak? Nggak ada, Nggak ada enggak. tapi ya. Enggak, tapi gemuk sih. Tingginya kan 183 toh. Nah, terus berat badannya 90 berapa? Tinggi besar toh. Jadi Tapi ya ampun, gendut. sampai 2 bungkus. Sehari 2 bungkus. Banget. Parah toh. Ya itu caranya itu bisa dicoba bu. Kalau pengen rokok itu jilat garam di ujung garam. Sampai tak dileke barang enggak tak itu tak simpen enggak. Tapi nanti beli lagi mungkin tak dileke. Gak usah dikasih duit deh. Kalau enggak itu Dia punya uang sendiri. kasih Nah cemilan bu. itu. Biasanya kalau orang pengen rokok itu dikasih cemilan, Hmm. di makan cemilan toples gitu. Oh iya coba ya. Ya nanti dia akan sedikit tupai. Terus selanjutnya diet sehat dengan kalori seimbang. Terus yang kelima istirahat yang cukup. Ya. Ingat ya Bu ya, istirahatnya harus cukup biar sehat. Terus kelola stres. Ya. Jangan stres, jangan Terus mikirin nggak hal-hal yang pernah nggak sih. berguna. Ya insya Allah enggak kalau stres. Terus kurangi konsumsi garam yang berlebihan. Ya. Terus tidak minum alkohol. Tuh, Ibu ingat ya Bu ya. Pokoknya jangan begadang Ibu ya gitu. Oke. Jangan begadang. Makasih Bu ya. Enggak lihat layar tadi. Cek dulu ya. 160 udah ke sebulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya? berarti sekarang mungkin udah turun? Ya muka-muka Insya Allah. deg-degan aku. Betul apa bu? Kalau ngawon. 130 plus 90. Ya tinggi. Turun. Alhamdulillah sampai Gak pusing? Gak
nggak pusing kan? Tadi lari-lari bu. Gak usah lari-lari. Lari-lari aku. Nggak itu. Nggak turun. Yang kemarin 160 sekarang udah turun 80. Alhamdulillah. Udah paham hipertensi itu apa? Belum. Hipertensi itu kan tekanan darah tinggi di mana tekanan darah normal itu 120 kan 90 yang masih. Kalau lebih dari itu berarti kita udah kan hipertensi atau hipertensi kalau udah naik sampai 160 itu. Ada riwayat hipertensi nggak, Bu? Ibu. Oh, Ibu. Ibu, tapi Bu ada nggak waktu cek kesehatan? Enggak pernah cuma darah tinggi. Normalnya kan sama- normal dengan Biasanya 120. 120. 120 terus nek banyak pikiran naik 160 paling tinggi 160. Nah, itu faktor resiko terjadinya hipertensi. Yang pertama ada diabetes, yang kedua kebiasaan merokok. Itu nggak merokok kan? Suaminya Ibu ngerokok nggak? Ngerokok. Ngerokok. Berarti rokok pasif ya, Bu? Terus kelebihan berat badan atau obesitas, terus jarang olahraga. Meski nggak pernah olahraga. Oh, jam 5 udah kesini ya? Olahraganya kapan? Olahraga Minggu. jauh nggak? Minggu. Oh, minggu. Kalau minggu apa libur? Libur itu paling aku nganu Mbak, cuma jalan-jalan sama anakku. Nggak apa-apa jalan kaki tapi. Nah itu nggak apa-apa Bu untuk mengurangi terjadinya hipertensi. Terus konsumsi garam berlebihan. Oh. Nah, jangan Bu. Terus konsumsi Kalau bisa alkohol dalamnya itu dikurangi, Bu. 5 gram, sekitar 1 sendok teh. Tanya kecil. Terus kurang tidur. Nek kurang tidur mesti. Nah itu Bu, walaupun kita nggak punya riwayat hipertensi tapi bisa tuh. Pernah hipertensi. Kalau banyak pikiran kan harus nggak bisa tidur toh. Iya stres. Nah itu makanya kita harus mengelola stres. Nah terus resiko hipertensi. Nah ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung 2 kali. Terus meningkatkan resiko stroke. Ada tuh Bu yang kadang tuh langsung orang-orang langsung di black stroke kan langsung itu kan gara-gara hipertensi dulu gara-gara naik. Terus Kalau aku kok kaki nganu ya Mbak, kesemutan. koyo kesemutan koyo Dingin. Asam urat kok ya? Asam urat. Koyo sakit Jangan kan makan Mbak? aktif Bu. Jeroan. Jeroan ya, jeroan itu. Terus selain itu hipertensi juga menyebabkan terjadinya payah jantung, terus gangguan pada ginjal dan kebutaan. Nah, dalam penelitian juga menunjukkan bahwa hipertensi dapat menghasilkan volume otak, di mana mengakibatkan penurunan fungsi kognitif Bu, dan intelektual. Nah, yang paling parah itu menyebabkan kematian. Iya. Nah, itu kematian yang mendadak kadang-kadang ya. Kalau punya tekanan darah kita tinggi, terus tiba-tiba jeblek, stroke, itu. Nah, di sini kan kami menerapkan pola hidup sehat yaitu cerdik, di mana yang pertama cek kesehatan secara rutin. Nah, itu minimal tuh sebulan sekali gak apa-apa Bu cek kesehatan secara rutin di puskesmas. Ditanyain, dicek apa dari darah, dari tensi. Nah, terus yang kedua tanyakan asap rokok dan polusi udara lainnya. Mungkin Bapak rokok. Nah, Ibu nek kon mangel ya Mbak. angel kan? Sami kalian lu mau. Iya, Ibu Basira ya Bu sama tadi. Berarti kalau begitu Ibu aja yang menghindari asap rokok dari Bapak. Kalau Bapak merokok jangan deket-deket, yang biar kita menjauh aja. Terus rajin aktivitas fisik. Olahraga. Nah, yang minimal tuh seminggu 3 kali. Kalau tadi karena Ibu bekerja, jadi nggak apa-apa Sabtu Minggu, Sabtu atau Minggu yang penting ada olahraganya. Jogging kecil apa? Iya, jalan-jalan Jalan-jalan. Terus diet sehat dengan kalori seimbang. Terus istirahat cukup. Nah, itu istirahatnya harus cukup. Kelola stres. Kelola stres itu Nah, Mbak, itu. maksudnya. Kelola stres itu kita jangan Orang mikir apa-apa. Iya. Kan tetap mikir. ya emang harus kita pikir ya Bu ya. Kami juga kadang-kadang sebagai pelajar juga banyak pikiran. Pikiran dari stres. Nah, kan walaupun kita banyak pikiran tapi kita juga istirahatnya harus cukup Bu. Dibawa tidur aja lah. Besok pagi ingat lagi ya. Kalau anu ki pikiran ki mau dibawa tidur itu mikir ketok merem tapi masih pikir. Masih mikir. Oh. Itu bisa dengan teknik relaksasi dalam, dengan bernapas dalam-dalam, ditahan nanti langsung dihembuskan gitu Bu. Itu biar tenang, pikirannya biar tenang. Iya. Itu bisa dicoba beberapa kali. Terus kurangi konsumsi garam yang berlebih. Nah, jadi kalau Ibu mau masak tuh 5 gram aja atau 1 sendok teh. Yang kecil. Tapi itu
memang gak enak ibu. Rasanya hambar. Ya. Kalau buat kita sendiri nggak apa-apa, kalau masak orang lain, Iya, itu. mana sedikit trik gitu. Kalau konsumsi sendiri aja. Konsumsi sendiri aja bu ya. Terus tidak mengkonsumsi alkohol. Alkoholnya enggak. Paham ibu ya? Paham. Nah ini penerapan pola hidup sehat. Ini aku kasih Ya. pamfletnya. Biar nanti dilihat-lihat di rumah. Ya, aku tak kayak bojoku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu karena sudah melakukan tahap pertama yaitu cek kesehatan. Karena sebagian dari ibu dan bapak mengalami tekanan darah yang tinggi, maka kami sebagai mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani akan mengedukasi tentang hipertensi dan pembinaan pola hidup sehat yaitu cerdik. Saya bagi pamfletnya dulu ya Bu, dan lihatnya dulu ya kamu. Ini di sini Bapak dan Ibu bisa dilihat di dalam iPad itu. Baik Ibu dan Bapak, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi itu merupakan kondisi kronis di mana tekanan darah meningkat. Penerapan pola hidup sehat mutlak diperlukan untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup klien hipertensi. Nah, hipertensi itu bisa dibilang ketika tekanan darah ibu dan bapak itu di atas 120/80 mmHg. Kalau 100, karena tekanan darah normal itu adalah 120/80 mmHg. Di mana faktor terjadinya resiko hipertensi itu yang pertama adalah karena diabetes. Kedua, kebiasaan merokok. Mungkin di sini bapak dan ibu ada yang merokok. Ada Mbak? Merokok Pak? Bapak merokok ya. Terus kelebihan berat badan atau obesitas. Ibu mungkin hipertensi tidak Bu tadi pasti tidak ya. Terus jarang olahraga. Terus yang kelima, konsumsi garam berlebihan. Nah nanti kalau misalnya ibu-ibu masak, tolong garamnya jangan berlebihan ya Ibu, dicek dulu enak enggaknya, jangan terlalu berlebihan garamnya. Terus keenam, konsumsi alkohol, dan ketujuh, kurang tidur. Lalu dilanjutkan oleh teman saya Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan resiko hipertensi. Untuk hipertensi meningkatkan resiko penyakit jantung 2 kali dan meningkatkan resiko stroke 8 kali dibanding dengan orang yang tidak mengalami hipertensi. Baik Ibu, apakah sudah mengerti? Sudah. Selain itu, hipertensi itu juga menyebabkan payah jantung, gangguan pada ginjal dan kebutaan. Jadi hipertensi itu bisa mengarah ke jantung, bisa mengarah ke ginjal, bisa mengarah ke mata Ibu. Ada lagi yang bertanya, Bapak? Mau tanya Mas tadi, Mbak siapa ya namanya Mbak? Ya Mbak Putri tadi bilang nggak kurangin minuman minum kopi. Terus saya yang suka minum kopi gimana Bu? Ibu Siska, saya akan menjawab. Sebenarnya boleh minum kopi, tapi jangan terlalu sering. Karena di dalam kopi itu kan terdapat kafein, di mana kafein itu memiliki efek meningkatkan tekanan darah karena dapat berkaitan dengan reseptor adenosin yang nantinya akan mengaktifkan sistem saraf simpatik yang pada akhirnya terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi kalau mau minum kopi itu sebaiknya gulanya sedikit dan tak sensitif kafein. Jarang-jarang aja Bu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, baris ya. Nanti hari ini kita mau senang hari ini. Baris di sini. Siapa yang mau depan? Monggo, baris ya. Ibu mau Dibantu depan? masnya. Dibantu Mas. Sini Mas, sini Mas. Ayo Mas, masuk ya. Ya silakan nanti di komandonya tadi dibimbing sama Mas Fauzan. Bisa dimulai Mas, silakan. Oke, terima kasih Pak Haji. Nih, rentangkan tangan dulu, Pak, Bu. Biar nggak nyenggol. Alangkah baiknya untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita terima kasih buat ibu-ibu telah datang pada pagi hari ini. Kita akan senam sehat, G. Oke, untuk waktunya kurang lebih 7 menit. Sudah siap semua ya?
Siap. Oke, siap ya. Sayang Tanaman buka. Dan apa lagi? Bukan perlahan. Lagi. Buka. Jangan cepat ya di sini. Ya. Dua kiri, ya. 4, 5, 6, 7, tambah lagi. Pendinginan ya Bu. Oke, tarik nafas dulu. Sambil bukan. Apa lagi? Dan nafas. Bukan perlahan. Oke. Yuk kita angkat ke kanan. Nanti. Tahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya. 2, 3, 4, 5, 6. Sekian, terima kasih video dari kelompok 3. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, Yes, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini guys. Nemen. Nah.